Assalamualaikum warahmatullahi Recording in progress. Yang kami hormati Bapak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail. Yang kami hormati PLT Kapokja PPG dalam jabatan, Bapak Ferry Maulana. Kemudian Bapak Ibu Subkoordinator Pokja PPG dalam jabatan, Ibu Neneng Heriati, Bapak Martono, Ibu Sinta, dan rekan-rekan tim dari Pokja PPG dalam jabatan. Yang kami hormati narasumber pada hari ini dari tim SIM PKB, ada Bapak Bondan S. Prakoso dan Bapak Fajar Mudianto, serta Bapak Ibu peserta dari webinar Koordinasi Seleksi Administrasi Tahap 2 PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah pada hari ini, pada siang hari ini, kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Vikon Koordinasi PPG dalam jabatan tahap 2. Sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan kegiatan yang sama untuk pelaksanaan seleksi administrasi tahap 1 pada bulan Februari 2022 yang lalu. Dan pada hari ini kita akan bertemu kembali dan akan mendengarkan paparan serta dari Direktorat PPG maupun dari tim SIM PKB untuk pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2. Marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dari Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Yang pertama, kami persilakan kepada Bapak PLT Direktur PPG, yaitu Bapak Temu Ismail, untuk menyampaikan sambutan maupun arahannya terkait pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2. Kepada Bapak Temu, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Monitor, suara saya jelas Mbak Vina? Jelas Pak. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi atau pejabat yang mewakili yang saya hormati, yang hadir pada siang hari ini, dan juga Mas Ferry selaku Kapokja PPG dalam jabatan beserta tim, ada Mbak Neneng, Mbak Vina, dan juga tentunya yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, unsur dari SIM PKB maupun dari pengembang SIM PKB yang saya hormati. Tentunya kita wajib panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kewajiban kita dan juga menghadiri pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi yang saya hormati, tentunya kita sama-sama bersyukur ini dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu yang beragama Muslim melaksanakan ibadah puasa, semoga semuanya membawa berkah kepada kita semua dan tentunya juga kepada Bapak Ibu guru kita semua. Terkait dengan agenda siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan dalam pengantar bahwa untuk yang update data untuk tahap kedua, baik bagi guru maupun guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah atau kepala sekolah yang saat ini menjabat, itu sudah terupdate dan per 21 Maret 2022 kemarin kita tarik datanya.
Nah, dari data yang ada, yang mengupdate Bapak sekalian, ini cukup lumayan besar. Kurang lebih saat ini ada 388.961 orang guru, baik itu yang memang berstatus guru maupun saat ini mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah. Nah, saat yang bersangkutan sudah mendaftar dan dinyatakan masuk dalam sistem, sejumlah tadi tentunya akan dilakukan tahap seleksi administrasi. Nah, dengan proses seleksi administrasi tentunya nanti akan ada yang memenuhi dan juga tidak ada juga yang tidak memenuhi persyaratan atau administrasinya. Nah, tentunya ini membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi sesuai kewenangannya untuk dapat menginformasikan kepada guru-guru untuk menyiapkan berkas dokumen kelengkapan yang mungkin nanti ada di dalam surat edaran kami yang pertama. Yang kedua, saat melaksanakan atau mengunggah dokumen yang dibutuhkan, yang dipersyaratkan tentunya membutuhkan fasilitas. Entah itu sarana WiFi atau yang lainnya. Dan tentunya Bapak Ibu selaku pembina di dalam kewenangan masing-masing, mohon berkenan untuk bisa membantu guru-gurunya sehingga proses pemenuhan dokumen administrasi dan juga dokumen yang diunggah bisa segera dipenuhi. Nah, itu membuat juga nyaman terhadap guru-guru kita di lapangan. Nah, setelah nanti pelaksanaan proses administrasi seleksinya dilakukan, tentunya ada dokumen yang diperbaiki, ada dokumen yang memang harus diupload ulang, dan seterusnya. Itulah yang menjadi konsen kita kurang lebih 10 hari ke depan, sampai nanti di akhir April, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan pelaksanaan seleksi administrasi nanti setelah berjalan tentunya akan kita laksanakan tahap berikutnya, yaitu tes akademik. Tentunya setelah yang bersangkutan, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah sudah memenuhi dan lolos seleksi administrasi. Seperti halnya yang saat ini sudah kita lakukan untuk yang tahap pertama, untuk yang seleksi tahap pertama, itu sudah kita lakukan penjaringan seleksi administrasi maupun tes akademiknya sudah kita lakukan mulai 9 April kemarin. Nah, itu akan berlangsung sampai nanti 5 tahap ke depan. Menyusul nanti selesainya seleksi administrasi yang tahap kedua ini akan kita lakukan juga tes akademiknya atau tes awalnya. Nah, tentunya keberhasilan, kelancaran dari mulai persiapan untuk tes seleksi administrasi sampai nanti pelaksanaan tes akademik, perlu adanya kolaborasi, gotong royong, kebersamaan antara kami yang di pusat, Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu LPMP yang selama ini membantu kami. Nah, tentunya sumbangsih dari pemikiran Bapak Ibu, tenaga maupun sarana prasarana yang dibutuhkan guru, mohon sekiranya bisa diberikan fasilitas tersebut sehingga pelaksanaan pemenuhan persyaratan dan pengunggah atau mengupload dokumennya bisa berjalan dengan baik. Tentunya kalau dalam persyaratan terpenuhi dengan baik, seleksi administrasinya berjalan dengan baik, tentunya saat nanti menginjak atau menempuh tes akademiknya juga bisa berjalan dengan baik tanpa sumbangsih bantuan dari Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Tentunya pelaksanaan ini tidak akan berjalan dengan baik, dan ini merupakan kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu guru kita mengikuti tahapan mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi sampai nanti pelaksanaan PPG dalam jabatannya.
Nah, tentunya nanti akan ada Bapak Ibu narasumber dari kami yang akan menyampaikan informasi, mekanisme, dan seterusnya yang mungkin secara gamblang akan disampaikan. Seandainya dari Bapak Ibu ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan, silahkan, kesempatan yang baik saat ini untuk bisa mendapatkan informasi yang utuh, dan nanti akan Bapak Ibu sampaikan ke Bapak Ibu guru yang ada di wilayah binaan Bapak Ibu sekalian. Kita mengantisipasi Bapak Ibu sekalian, karena dalam proses sertifikasi itu ada hal yang riskan yang selama ini ditunggu oleh guru, baik hanya untuk mengikuti tes awal saja sampai nanti pelaksanaan sertifikasi, tentunya harus ada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah kesempatan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai nanti Bapak Ibu guru kita akan terjebak dalam informasi yang bukan resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan akan merugikan Bapak Ibu guru kita yang berdampak mungkin kepada finansial atau pengeluaran anggaran dan sebagainya, sehingga akan membuat ketidaknyamanan di lapangan untuk Bapak Ibu guru kita, dan juga mungkin karena itu merupakan Bapak Ibu guru yang ada di wilayah binaan Bapak Ibu sekalian, tentunya juga akan berimbas kepada Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi. Sehingga kita antisipasi betul, kita jaga betul, kami menyiapkan sarana bantuan komunikasi, helpdesk-nya juga kami jalan, silahkan komunikasi, kami ada laman yang resmi di Direktorat Pendidikan Profesi Guru yang bisa diakses informasinya, itu yang perlu Bapak Ibu sampaikan dan juga ketahui untuk sama-sama kita ketahui terkait informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dibuka secara resmi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Direktur yang telah menyampaikan sambutan sekaligus arahannya terkait seleksi administrasi tahap 2 PPG dalam jabatan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ferry untuk menyampaikan paparan terkait seleksi administrasi yang akan dilanjutkan dengan Ibu Heriati. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail, Bapak Ibu Kepala Dinas, para pejabat dan staf di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau yang mewakili, dan para narasumber, ada Pak Fajar dan Pak Bondan dari tim aplikasi SIM PKB yang saya hormati, serta rekan-rekan di Direktorat Pendidikan Profesi Guru yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenankan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan ini, kegiatan koordinasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 bisa kita laksanakan. Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami nanti bertim ya, melakukan hal ini secara tim dengan Bu Neneng, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa menindaklanjuti surat kami terkait dengan pemutakhiran data, maka Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 2. Mungkin bisa disampaikan juga untuk tayangannya Mbak Vina dan kawan-kawan sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dengan persiapan pendaftaran perlu kami sampaikan yang secara teknis nanti akan disampaikan bersama.
Bapak Ibu sekalian bahwa data peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan ini itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur berasal dari cut off tanggal 21 Maret tahun 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sasaran calon peserta PPK dalam jabatan tahun 2022 ini sesuai dengan jenis kepegawaiannya itu kita lihat ada sekitar 388.961 untuk sasaran yang ini dibuka, dan ini terdiri atas GTY, PTY 139.173 orang, kemudian honor daerah tingkat 2 kabupaten kota ini sekitar 117.960. Untuk PNS ini ada 77.439, kemudian honor daerah tingkat 1 provinsi 39.251, untuk P3K itu ada 8.738, CPNS ada 5.893, ada PNS diperbantukan itu sekitar 498, dan juga untuk guru bantu pusat ada sekitar 9 orang. Nah, grand total ini Bapak Ibu ada 388.961 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari calon peserta ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut bahwa ada 2 kategori, yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dan juga guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa calon peserta nanti wajib melakukan pendaftaran melalui akun SIM PKB masing-masing di laman https://ppg.kemdikbud.go.id, dan nantinya setelah itu maka verifikasi dan validasi itu bisa dilakukan untuk melihat linearitas antar bidang studi PPG yang Bapak Ibu pilih, peserta pilih, dengan ijazah S1 dan D4 yang dimiliki, serta persyaratan administrasi lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu ada juga sasaran sebagaimana yang ditampilkan di layar. Ada sasaran calon peserta PPK dalam jabatan tahun 2022 per provinsi. Nah, ini adalah sebaran per provinsi Bapak Ibu. Ini ada 34 provinsi yang ada, dan ini sudah terbagi sedemikian rupa dengan memperhitungkan berbagai faktor, dan grand total yang dibuka itu sama, yaitu 388.961 orang atau tempat. Nah, ini adalah yang nantinya akan mendapat undangan Bapak Ibu ya, bukan berarti mendapatkan langsung kuotanya, tetapi untuk mengikuti seleksi PPG dalam jabatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya nanti sambil akan diterangkan oleh Ibu Neneng bahwa tentu hal ini perlu bantuan rekan-rekan dari Dinas Pendidikan sebagaimana yang tadi disampaikan. Perlu kerjasama antara Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten Kota, dan juga LPMP, serta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sama-sama Bapak Ibu kita menginformasikan kepada rekan-rekan guru kita, kepada mereka-mereka yang sudah sekian lama menunggu informasi ini untuk segera diberitahukan, untuk disiapkan, dan juga untuk bisa segera mereka melakukan pendaftaran. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, betul sekali bahwa kita perlu bersama-sama membantu rekan-rekan guru kita untuk kebutuhan-kebutuhan apa yang terkait dengan administrasi pendaftaran dan juga hal-hal lain yang akan diperlukan di dalam proses ini. Demikian mungkin dari kami, Pak Direktur, dan selanjutnya akan kami serahkan kepada Bu Neneng untuk penjelasan teknis lain terkait dengan waktu, jadwal, dan juga persyaratan teknis lainnya. Kepada Bu Neneng kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin Pak Direktur, Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili dan teman-teman di Pokja PPG. Boleh slide berikutnya, Mbak Vin. Baiklah Pak, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry sebelumnya, begitu banyaknya sasaran peserta yang akan mengikuti seleksi administrasi untuk tahap 2 ini. Jadi mohon izin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk memperhatikan jadwal yang sudah kami siapkan. Pelaksanaannya hanya sekitar setengah bulan. Jadi mohon daftar atau jadwal ini diperhatikan baik-baik karena ini juga sedang Ramadan. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru sudah siap-siap gitu. Seperti yang di layar Bapak dan Ibu, tanggal 12 April hari ini itu mudah-mudahan nanti di SIM PKB sudah ada notifikasi undangan bagi Bapak Ibu guru yang terundang melakukan seleksi administrasi. Jika sampai saat ini belum ada di notif, Bapak Ibu guru lapor ke Bapak Ibu guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, mohon diinfokan untuk bersabar. Tak perlu panik. Kalau misalnya sampai nanti jam 12 malam belum keluar juga, mungkin insya Allah besok. Teman-teman tim PKB, Pak Bondan dan tim, itu sedang mempersiapkan. Karena jumlahnya kan besar ya, hampir 388.000. Hari ini mudah-mudahan akan keluar notifikasinya di SIM PKB. Pun untuk surat edaran yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi dari Pak Direktur terkait dengan seleksi administrasi tahap 2 ini. Insya Allah secepatnya akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, pendaftaran berkas administrasi atau upload berkas di SIM PKB dimulai tanggal 15 sampai tanggal 19 April. 5 hari Bapak dan Ibu. Dimohon setelah notifikasi keluar atau dari sekarang misalnya kalau Bapak Ibu guru merasa akan terpanggil untuk menyiapkan berkas-berkas yang akan diupload di SIM PKB. Jadi masa upload berkas itu 5 hari, tanggal 15 sampai tanggal 19. Mudah-mudahan 15 misalnya pukul 00 pagi itu sudah keluar, mudah-mudahan sudah bisa. Tapi kalau misalnya tanggal 15 kok belum, SIM PKB belum bisa dibuka untuk upload, harap bersabar. Nanti mudah-mudahan 15 atau misalnya malam itu bisa upload Bapak dan Ibu. Jadi ini 5 hari untuk upload, kemudian nanti ada perbaikan yang disampaikan oleh teman-teman yang akan memverval, biasanya dari teman-teman LPMP. Jadi nanti teman-teman LPMP akan lihat berkas-berkasnya, kemudian jika ada berkas yang memang perlu perbaikan, nanti akan dinotif juga di SIM PKB untuk Bapak Ibu guru siapkan perbaikannya gitu ya. Nanti jeda waktu sampai dengan tanggal 27 itu baru akan finalnya lah Bapak Ibu guru itu akan dapat notifikasi untuk tolak permanen atau perbaikan. Jadi Bapak Ibu guru dapat melakukan upload berkas untuk perbaikan itu sampai tanggal 25 April. Kemudian 27 finalnya untuk notifikasi setuju perbaikan atau tolak permanen bagi Bapak dan Ibu guru. Kemudian tanggal 29 April itu pengumuman. Berikutnya notifikasi di SIM PKB terkait dengan seleksi akademik. Jadwal ini Bapak dan Ibu itu sama polanya dengan seleksi administrasi tahap 1 yang lalu. Jadi sudah familiar insya Allah Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita. Itu ya, ini terkait dengan jadwal. Jadi hanya efektifnya itu setengah bulan Bapak dan Ibu. Jadi mohon diperhatikan jadwal pelaksanaan seleksi administrasi ini. Jadi sebelum Lebaran, kita tanggal 2, tanggal 3 Lebaran, tanggal 29 sudah keluar hasil seleksi administrasinya. Monggo Mbak Vina berikutnya.
Nah, ini Bapak Ibu, ini berkas-berkas yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru kita. Jadi harus punya TMT 31 Desember 2015 untuk yang guru dalam jabatan kategori 1 ya. Untuk kategori 2 dia ada yang diangkat 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Ini agak ada agak perbedaan dengan yang sebelumnya. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry, mendaftarnya melalui https ppgkemdikbud.go.id, melakukannya dengan SIM PKB masing-masing. Jadi setiap guru harus selalu memantau SIM PKB-nya masing-masing, karena setiap informasi akan disampaikan melalui SIM PKB masing-masing Bapak dan Ibu guru. Untuk dinas kan bisa memantau dari akun SIM PKB dinasnya masing-masing juga. Nah, kemudian diperhatikan juga terkait dengan linearitas bidang studi PPG dengan S1-nya. Jadi nanti di surat edaran itu kan akan juga dapatkan tabel linearitasnya gitu untuk PPG dan jabatan. Jadi Bapak Ibu guru bisa lihat kalau saya misalnya satunya apa, nanti bisa ambil PPG-nya apa. Jadi itu kalau misalnya sudah sesuai dengan S1 yang dimiliki, kemudian PPG yang dipilih, itu teman-teman LPMP pun ketika perfanya akan langsung menyetujui gitu. Kecuali jika Bapak dan Ibu guru ternyata memilih bidang studi PPG-nya itu beda dengan linearitas yang ada di tabel linearitas PPG, itu pasti teman-teman LPMP akan menolak atau malah akan menyampaikan perbaikan jika misalnya ijazahnya atau apanya kurang jelas. Jadi hal-hal untuk meminimalisir ketidaklinearitasnya mohon diperhatikan S1 Bapak Ibu guru yang punya dengan PPG-nya, bidang studi PPG-nya. Nah, kemudian syarat-syarat lainnya terkait dengan pendaftaran itu ada di surat edaran tersebut. Dan kami biasanya untuk setiap informasi seleksi akademik, seleksi administrasi, itu ada di websitenya ppg.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak dan Ibu guru atau siapapun dari dinas pun bisa mengakses ke laman Kemdikbud. Nah, ini adalah seleksi administrasinya seperti sebelumnya. Syarat-syarat yang harus diperhatikan. Mohon kiranya Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota Provinsi untuk mengecek gurunya di wilayah masing-masing, karena yang hanya dapat mengikuti PPG di Kemdikbud ini adalah guru-guru yang ada di Satmingkal atau di satuan pendidikan di bawah Kemdikbud. Jadi mohon maaf bagi guru-guru yang dari sekolah di bawah bukan Kemdikbud, misalnya di Kemenak itu belum bisa mengikuti PPG di Kemdikbud gitu Bapak Ibu. Jadi mohon sama-sama kita kocek kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk sekolah guru-guru di sekolah yang bukan di bawah Kemdikbud untuk tidak mendaftar mengikuti PPG ini. Gitu. Kalau misalnya ternyata lolos gitu di filternya tim SIM PKB dari Dapodik. Gitu. Nah, ini seperti biasa, terdaftar di Dapodik, memiliki UNUPTK, kemudian S1 D4-nya linier, diangkat dalam jabatan sampai 1 Januari 2019, kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir bagi guru-guru ya, kemudian usia juga 58 tahun maksimal. Nah, kalau untuk ini tidak perlu diperhatikan karena ini kalau udah lulus seleksi akademik, seleksi administrasi baru HIJ ini poinnya baru akan disampaikan ketika memulai PPG-nya di LPTK. Silakan Mbak Vina. Nah, ini untuk yang guru seleksi persyaratan khususnya gitu, yang tadi persyaratan umum, ini persyaratan khusus untuk guru. Seperti biasa, ijazah S1 atau D4, kemudian SK pengangkatan sebagai guru yang harus difotokopi legalisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi, kemudian SK kenaikan pangkat bagi guru yang dilegalisasi oleh Disdik Kabupaten Kota Provinsi atau BKD bagi PNS dan atau yang diberi kewenangan, kemudian ketua yayasan untuk GTY, dan untuk guru bukan PNS di sekolah negeri memiliki SK dari Pemda atau yang diberi kewenangan. Jadi ini untuk
legalisasi kenaikan paket terakhir, kemudian pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2021-2022, yang harus diketahui atau dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian fakta integritas dan ditandatangani dan diberi materi 10.000. Bapak dan Ibu, fakta integritas itu sangat penting karena dengan fakta integritas inilah menyatakan bahwa semua dokumen dan itunya itu legal. Itu Bapak Ibu tidak ada insya Allah pemalsuan dan sebagainya. Ini adalah syarat khusus untuk kepala sekolah. Bedanya dengan dengan seleksi administrasi tahap 1, kepala sekolah belum terjaring. Kalau untuk yang tahap 2, kepala sekolah masuk terjaring untuk mengikuti seleksi administrasi. Ini sama persyaratannya dengan guru. Nah, kemudian harus ada SK pengangkatan pertama terakhir sebagai guru yang harus diupload di SIM PKB nanti. Jadi harus diingat Bapak dan Ibu, ini SK pengangkatan pertama sebagai guru misalnya diangkat tahun 2005 gitu. Kemudian terakhir sebagai guru sebelum diangkat yang bersangkutan sebelum diangkat sebagai kepala sekolah. Harus disampaikan, diupload di laman SIM PKB. Kemudian SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Jadi ketika diangkat sebagai kepala sekolah wajib dilampirkan. Ya. Kemudian untuk pemilihan seperti yang sampaikan sebelumnya, untuk pemilihan bidang studi PPG-nya disesuaikan dengan S1 D4-nya Bapak Ibu kepala sekolah. Gitu. Jadi nanti pemilihan bidang studi PPG-nya S1 D4 kepala sekolahnya harus harus diperhatikan gitu ya, biar tidak ditolak oleh teman-teman pemerval gitu. Kemudian karena teman-teman tim perval itu Bapak Ibu akan strict saklek ikuti linearitas yang ada di tabel linearitas di lampiran surat edaran dari Bapak Direktur. Jadi itu pegangannya bagi kita semua, baik bagi guru, bagi dinas, bagi teman-teman pemerval yang dari LPMP ya berpegang ke surat edarannya Pak Direktur, baik syarat administrasi dan linearitas juga sama gitu. Termasuk jadwal juga kita pegang ke surat edaran dari Pak Direktur. Monggo berikutnya Mbak Pena. Nah, ini tata cara pendaftarannya seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sama, tidak ada beda dengan administrasi yang tahap 1. Jadi masuk ke aplikasi PPG pendaftaran di PPG Kemdikbud.id dengan SIM PKB masing-masing. Kemudian melakukan pendaftaran, upload semua persyaratan yang yang dipunya gitu. Kemudian menetapkan bidang studi yang akan di PPG dengan melihat tabel linearitas biar tidak salah gitu ya. Kemudian kalau untuk mengisi nama perguruan tinggi dan program studi dengan sesuai S1, ini dapat memilih program studi pada jenjang yang berbeda dengan mata pelajaran yang diampu. Contoh, PGSD memilih S1 D4 program studi ekonomi berdasarkan label linearitas, calon peserta dapat memilih jenjang SMA. Jadi ini bisa dilihat kesesuaiannya Bapak Ibu dengan dengan siapa guru tersebut mengampu apa, S1-nya apa, dan PPG bidang studi PPG-nya apa di tabel linearitas itu. Jadi bisa disesuaikan biar nanti pas ketika mengajarnya itu PPG-nya pas dengan sertifikat pendidikan itu pas dengan S1-nya atau yang diampunya saat ini. Nah, kemudian teman-teman LPMP akan memverifikasi dengan 3 notif: setujui, tolak permanen, atau tolak perbaikan. Untuk tolak permanen itu bukan berarti ketika ditolak permanen seleksi administrasi kemudian selamanya dia tidak akan bisa ikut seleksi administrasi pada saat pendaftaran PPG, itu tidak Bapak Ibu. Jadi tolak permanen itu pada saat berlangsungnya seleksi administrasi pada saat tahap itu. Misalnya kemarin tahap 1 tolak permanen, nah itu juga nanti di tahap seleksi berikutnya bisa mengikuti gitu Bapak Ibu. Ini jadi mungkin Bapak Ibu Dinas sudah familiar dengan tata cara pendaftaran ini. Kemudian Mbak Vina, monggo berikutnya. Nah,
ini bidang studi PPG dapat lintas jenjang. Nah, ini banyak yang ditanyakan pengalaman sebelumnya itu untuk prakarya. Prakarya kan memang tidak ada khusus satunya apa prakarya, tapi di Bapak dan Ibu bisa lihat di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi dia bidang studi PPG apa saja sebetulnya yang bisa mengajar prakarya dan PP yang punya sertifikat pendidikan apa saja sebetulnya yang bisa mengajar prakarya agar tunjangan profesinya keluar gitu ya. Jadi misalnya misalnya S1 fisika memilih PPG-nya fisika, nanti dia bisa ngajar di prakarya itu sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Nah, ini contoh satu lagi, misalnya dia untuk, maaf nih nggak kelihatan, TIK di SMP SMA, dia ambil teknik informatika pada jenjang SMK, dan nanti dia bisa bisa ambil PPG-nya teknik informatika dan di jenjang SMK. Jadi Bapak Ibu diusahakan jangan sampai keluar dari tabel linearitas yang ada di surat edaran itu. Karena nanti akan ditolak oleh teman-teman tim Perval. Dan percayalah untuk tabel linearitas ini sudah disusun oleh tim pakar dari perguruan tinggi. Jadi tim pakar itu yang mengetahui, oh kalau misalnya memang S1-nya apa, nanti linearnya dengan PPG-nya apa. Itu sudah bukan kami juga yang menentukan, tapi sudah berdasarkan analisanya tim pakar linearitas dari Bapak Ibu di perguruan tinggi atau LPTK. Izin Mbak Vina. Ini contoh tabel linearitas lampiran surat edaran Bapak Direktur. Jadi linearitas bidang PPG. Misalnya contoh, siapa saja sebetulnya yang bisa ambil PPG bidang studi PPG ekonomi. Nah, kalau mau Bapak Ibu guru ambil bidang studi PPG ekonomi di jenjang guru jenjang SMA LB itu bisa dari pendidikan ekonomi. Misalnya Mas Fajar punya S1 pendidikan ekonomi, Mas Fajar bisa ambil PPG ekonomi. Mbak Vina punya S1 sosial ekonomi, bisa ambil PPG ekonomi. Jadi S1-nya yang kita punya sesuai dengan bidang studi PPG-nya. Jadi harus rajin-rajin lihat tabel linearitas ini biar tidak ditolak oleh teman-teman tim Perval dari LPMP. Ini ada contoh kasusnya. Pak Edi memiliki S1 pendidikan ekonomi mengajar di SD, maka Pak Edi dapat milih PPG ekonomi pada jenjang SMA. Jadi jangan dipaksakan Pak Edi yang ekonomi itu ngambil PPG-nya PGSD karena dia akan ditolak. Jadi pilihlah PPG-nya itu ekonomi pada jenjang SMA. Jangan memaksakan Pak Edi itu milihnya PGSD karena pasti akan ditolak. Jadi yang harus diambil PGSD itu adalah S1 atau D4 yang di tabel linearitasnya membolehkan. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi contoh yang untuk prakarya. Jadi ketika untuk mapel prakarya, karena mapel prakarya kan masih ada di kurikulum kita, kurikulum 2013, itu ada mapel prakarya, sedangkan S1 prakarya kan nggak ada, gitu, tidak ada. Jadi siapa saja sebetulnya guru yang bisa ngajar prakarya kan gitu. Jadi guru-guru yang bisa ngajar prakarya itu adalah guru-guru yang mempunyai sertifikat pendidik, misalnya punya sertifikat pendidik IPA, dia boleh ngajar prakarya. Nah, kemudian TIK juga boleh dia ngajar prakarya. Yang punya sertifikat pendidik ini yang disesuai dengan Permendikbud 16 tahun 2019 boleh mengajar prakarya. Nah, itu siapa yang mengambil sertifikat pendidik yang seperti ini tadi IPA, TIK, fisika, kimia, itu kan boleh dia ngajar prakarya. Itu guru-guru yang memang punya sertifikat pendidik di tabel ini. Jadi dia kalau udah punya sertifikat pendidik yang seperti di Permendikbud 16 itu boleh dia ngajar prakarya gitu. Jadi Bapak dan Ibu disesuaikan dia sertifikat pendidiknya apa biar bisa ngajar apa bisa dapat tunjangan profesi gitu. Gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu guru itu
tidak memaksakan, misalnya yaitu seperti tadi saya sampaikan, ketika dia punya S1 ekonomi ngajar PGSD, kemudian dia kekeh pengen ikut PPG-nya itu di PGSD, itu akan ketolak. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu, belajar dari yang kemarin tahap 1 gitu ya, seleksi administrasi tahap 1 banyak agak banyak permasalahan itu yang di linearitas gitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng yang sudah menyampaikan paparan mengenai syarat-syarat terkait administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, yang di sini pada tahap 2 ini ada tambahan untuk guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, yang ada sedikit mungkin perbedaannya ya, syaratnya dengan sebagai guru ya, antara guru dengan kepala sekolah ada sedikit perbedaannya. Namun beberapa poin tentunya tetap sama, seperti SK awal mengajar tetap diminta, karena ini untuk sebagai bukti bahwa Bapak Ibu yang nanti mendaftar adalah yang memang PMT-nya sesuai dengan kategori yang disebutkan di dalam surat edaran. Kemudian nanti kalau insya Allah sebentar lagi surat edarannya akan segera kami sampaikan Bapak Ibu melalui grup maupun melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Untuk itu kami mohon agar Bapak Ibu menyampaikan kepada guru-guru yang berada di bawah pimpinan Bapak Ibu untuk dapat segera menyampaikan berkasnya sesuai dengan waktunya, jangan menunda-nunda begitu Bapak Ibu. Jadi khawatirnya kalau menunda-nunda, misalnya di situ waktu untuk upload berkas tanggal 15 sampai 19, kemudian baru upload tanggal 19. Nah, nanti khawatirnya jadi belakangan gitu, jadinya nanti ketika mau perbaikan tidak sempat gitu ya, akhirnya ditolak permanen. Jadi perbedaan antara tolak permanen dengan tolak perbaikan itu adalah artinya kalau dia tolak permanen sudah tidak bisa lagi memperbaiki gitu, tapi kalau tolak perbaikan artinya masih sempat diberi waktu ataupun perbaikan berkas ya di SIM PKB. Jadi itu bedanya, bukan artinya nanti seperti yang disampaikan oleh Bu Neneng, tidak boleh lagi ikut seleksi tahun depan, tidak. Kalau memang tahun depan insya Allah masih ada seleksi, insya Allah yang ditolak masih bisa mengulang, masih bisa untuk daftar kembali. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan untuk bisa menyampaikan kepada guru-gurunya untuk bisa segera mengupload, dan jangan lupa nanti klik submit-nya gitu, klik kirim, klik ajukan ya, jangan hanya upload tapi tidak diklik ajukannya ya, ini sayang sekali. Karena dari jumlah dari sasaran ya yang di tahap 1 itu awalnya ada sekitar 600.000, ternyata ada sekitar 200.000 orang yang tidak melakukan ajuan berkas ya, entah memang tidak tahu atau lupa klik ajukan gitu. Jadi hanya mengupload tapi tidak mengklik ajukan. Nah, ini kami harapkan semuanya nanti guru-guru yang tersasar yang 388.000 ini dapat mengajukan berkas ya, sehingga berpartisipasi dalam sesi ini dan tidak ada yang tertinggal infonya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke paparan selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi dalam pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 oleh tim SIPKB yang akan disampaikan oleh Bapak Bondan dan tim. Untuk Bapak Bondan dan tim, kami persilakan. Pak Bondan, Mas Reza, atau Mas Fajar, silakan. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk menyampaikan sesuai acara, yaitu informasi terkait
pendaftaran ya untuk seleksi administrasi tahap 2 di PPG dalam jabatan tahun 2022. Mohon izin sebelumnya, suara saya jelas atau karena koneksi di sini tadi agak sempat terganggu? Jelas, Mas Fajar. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan sebelum gangguan lagi saya sudah selesai, Bu. Baik, mohon izin saya juga ingin menyampaikan tangkapan layar yang sudah disiapkan, Bapak dan Ibu. Terlihat sudah ya, Bapak dan Ibu? Baik, sepertinya kalau nggak ada komentar berarti biasanya aman. No news is good news. Ya, Baik, terima kasih, terima kasih. Baik, mohon izin menyampaikan terkait PPG dalam jabatan 2022 mungkin tidak lama juga karena tidak jauh berbeda dengan yang tahap 1, sehingga nanti mungkin kita bisa lanjut ke berikutnya untuk ada forum ada tanya jawab atau di agenda berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Terkait sistem PPG dalam jabatan ini masih kita URL-nya sudah disampaikan tadi juga berulang-ulang oleh narasumber sebelumnya, yaitu masih di ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian para guru sasaran itu bisa login di tombol login yang tersedia untuk bisa masuk menggunakan akun SIM PKB masing-masing ke SIM PPG-nya. Terkait dengan syarat kandidat untuk yang tahap 2, kurang lebih kalau disalikan seperti ini Bapak dan Ibu, mungkin tadi juga sudah dibahas malah lebih detail. Ini adalah tabel yang kami buat sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Ketambahan yang dari tahap 1 adalah status kepala sekolah ya. Kalau yang di tahap 1 kan status guru saja. Kalau yang untuk tahap 2 ini ada status kepala sekolah, namun untuk yang lainnya mirip. Nah, juga mungkin SK pengangkatannya ya. Kalau kepala sekolah maka ada SK pengangkatan kepala sekolah sebagai berkas yang diunggah. Kemudian berikutnya ini untuk rekap sasaran per provinsi. Bapak dan Ibu tadi juga mungkin sudah disampaikan detail, malah ada yang per provinsi, kemudian per status ya, status kepegawaian gitu. Ini hanya rekapnya saja, jumlahnya 388.961. Ya mudah-mudahan banyak yang terinformasikan ya dari dari Bapak dan Ibu yang termasuk sasaran cut off tahap 2 ini. Mudah-mudahan tidak ada yang terskip informasinya sehingga tidak terlewat untuk melakukan proses pendaftaran. Jadwalnya tadi juga ini sumbernya juga dari Direktorat PPG Bapak dan Ibu ya. Jadi secara sistem nanti sesuai jadwal ini tanggal 15 hingga 19 itu adalah sudah bisa melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas lewat aplikasi SIM PKB ya di SIM PPG-nya. Dan ini maksimal tanggal 19 ini adalah untuk ajuan baru ya. Jadi kalau di sini dilihat berikutnya tanggal berikutnya yaitu perbaikan berkas administrasinya di tanggal 15 sampai 25 ya. Jadi kalau ajuan baru itu nanti sampai tanggal 19, ajuan perbaikannya bisa sampai tanggal 25 ya. Jadi kalau yang sudah dapat notifikasi tolak perbaikan maka dia bisa memperbaiki hingga tanggal 25. Kemudian untuk jadwal verbalnya maksimal adalah tanggal 27 April 2022 dan kemudian diumumkan hasil seleksi administrasi dan informasi tahapan selanjutnya untuk kemudian bisa mengikuti seleksi akademik pada 10 Mei 2022 ya, atau
di tanggal yang nanti akan ditentukan tentunya dalam surat edaran atau surat keputusan biasanya Bapak Ibu ya. Baik, kemudian kalau untuk langkahnya sebetulnya sama Bapak dan Ibu ya, seperti yang tahap 1 kemarin, jadi bahwa kandidat peserta PPG yang dalam hal ini adalah yang sesuai dengan data cut-off itu akan mendapat notifikasi terundang ya, terundang PPG ya, memenuhi syarat kandidat. Kemudian seterusnya adalah melakukan ajuan, yaitu tadi melengkapi unggahan file dan sebagainya, termasuk apabila yang NIK dan NUPTK-nya belum valid, ini bisa melakukan proses validasi di Pusdatin melalui aplikasi Verval PTK ya. Kalau sudah, maka akan diverval oleh tim Verval, kemudian yang lulus seleksi administrasi maka akan di-plotting untuk ke seleksi akademik dan berikutnya ke tahapan selanjutnya. Notifikasi terundangnya ini kalau yang di tahap 1 kemarin, notifikasi terundang ini sekaligus juga menandakan bahwa tanggal ajuannya sudah dimulai, Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau untuk di tahap 2 ini, kami akan munculkan notifikasi terundang lebih awal, agar nanti Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan ya, guru yang terundang itu bisa mempersiapkan bahwa nanti mulai tanggal 15 dia sudah mulai bisa melakukan ajuan. Diharapkan dengan adanya notifikasi lebih awal ini, nantinya Bapak Ibu guru yang menjadi sasaran itu tidak akan terlewat untuk dapat melakukan pendaftaran, melengkapi berkas, melengkapi data juga, kemudian melakukan ajuan untuk kemudian dilakukan verval oleh tim verifikator. Demikian, jadi diminta oleh Direktur PPG untuk notifikasinya dimunculkan terlebih dahulu, dan kami akan munculkan di hari ini ya, masih diproses agar notifikasinya ini muncul di akun-akun yang termasuk di cut-off tahap 2. Kemudian berikutnya adalah tentunya seleksi administrasi yang dilakukan, yaitu ajuan ya, melengkapi profil, linearitas, unggah pindaian berkas sesuai yang dipersyaratkan, kemudian jangan lupa diajukan untuk kemudian diverval oleh tim verifikator dari LPMP ya. Dia ada status tolak permanen, tolak perbaikan, dan disetujui ya. Apabila nanti sudah berlalu waktu untuk vervalnya, maka yang akan diumumkan lulus adalah yang statusnya disetujui. Yang di Dinas Pendidikan masih sama, Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan akses ya, akses untuk data sasaran di daerahnya, baik ini untuk yang Dinas Pendidikan di kota kabupaten maupun yang di provinsi. Itu akan dapat akses melalui menu sasaran. Di situ bisa dilihat siapa saja nanti sasarannya. Kemudian untuk memantau program memantau progres untuk seleksi administrasinya di menu verval profil ya. Walaupun Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan tidak ada menu untuk melakukan verval, namun bisa memantau siapa saja yang sudah verval, siapa yang belum, itu nanti akan terlihat ya. Kemudian secara akun ini juga cukup banyak pertanyaan dari Bapak Ibu di Dinas Pendidikan yang menanyakan bagaimana caranya untuk mendapatkan akun admin PPG. Maka di sini kami sampaikan kurang lebih strukturnya, bahwa untuk admin untuk PPG sendiri di dinas sudah kami buatkan level akun admin program PPG Dinas Pendidikan ya, dan ini bisa didapatkan dari LPMP di provinsi Bapak dan Ibu ya. Jadi baik yang Dinas Pendidikan provinsi maupun Dinas Pendidikan kabupaten kota, apabila memang belum memiliki admin program,
admin program ini hanya satu ya, admin program ini yang ditugaskan ya nanti silakan bisa menghubungi LPMP untuk bisa dibuatkan akun admin program ya, untuk kemudian nanti admin program inilah yang bisa membuat akun admin PPG Dinas Pendidikan. Admin program PPG sendiri tidak punya akses ke menu-menu perval dan sasaran Bapak dan Ibu, namun tugasnya adalah membuat akun admin PPG. Ya, admin PPG ini yang nanti bisa memantau sasarannya, memantau perval profil dan menu-menu yang nanti diperuntukkan untuk pemantauan PPG. Kurang lebih seperti ini kalau untuk struktur peran penggunanya, baik di LPMP maupun Dinas Pendidikan, ya, di mana di LPMP juga ada admin program, kemudian ada admin PPG, kemudian di Dinas Pendidikan ada admin program dan admin PPG. Ya, kurang lebih seperti ini juga langkahnya. Jadi nanti sesudah dapat akun bisa dipakai login, kemudian nanti baru bisa menambahkan akun admin PPG di Dinas Pendidikan. Baik, kalau dari kami rasanya cukup Bapak dan Ibu materi terkait dengan pendaftaran PPG dalam jabatan 2022 tahap 2 ya. Insya Allah tidak terlalu banyak berbeda dari tahap 1 secara menunya ya. Menunya masih sama, yang di proses yang dilakukan oleh guru juga masih sama, validasi NIK dan NUPTK juga masih sama, sehingga panduan yang sudah ada masih bisa digunakan. Untuk panduan URL-nya sudah kami tampilkan di bagian bawah ya, di bantuan.simpkb.id. Mungkin kalau tidak sempat kopas semuanya sampai ke belakang, bisa buka bantuan.simpkb.id saja, cari yang program PPG Daljab, kemudian cari yang tergantung untuk apakah untuk admin dinas ataukah untuk gurunya, calon peserta dan sebagainya. Ada berbagai panduan. Demikian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator Bu Vina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore Bapak dan Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Baik, karena paparan sudah selesai disampaikan oleh seluruh narasumber, kami buka untuk pertanyaan kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Kami persilakan untuk 3 penanya pertama. Kita lihat dulu siapa yang sudah siap ya. Dari Dikbud Kobar, Bapak Fuad Akbari. Mohon bantuan teman co-host ya. Kami mohon untuk pertanyaannya agar singkat ya dan sesuai dengan materi kita pada hari ini. Silakan Pak Fuad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sedikit saja Bu yang ingin kami tanyakan. Untuk guru yang kemarin ditolak permanen pada saat tahap 1, apakah kembali terundang di seleksi administrasi tahap kedua? Terus yang kedua, ini untuk guru sasaran PPG ini penarikan datanya Dapodik cut off per tanggal berapa ya Bu? Karena di kami ada P3K TMT 1 April. Apakah mereka kemarin kan di tahap 1 mereka ditolak permanen karena status guru honor sekolah. Apakah di tahap 2 ini mereka terundang karena TMT 1 April? Itu saja Bu dari kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Fuad. Bu Neneng mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu? Ya, silakan Bu Neneng. Terima kasih Pak Fuad.
Mungkin Bapak Ibu bagi yang punya pertanyaan yang sama, mohon biar tidak mengulang ya pertanyaannya, dan ada beberapa di chat juga menanyakan hal yang sama. Untuk guru yang kemarin tahap 1 ditolak, insya Allah masih bisa ikut yang tahap 2 ini Bapak Fuad. Yang pertama. Yang kedua, untuk yang P3K, selama guru P3 tersebut bisa membuktikan atau melampirkan SK pengangkatan sebagai P3K-nya, itu pasti teman-teman LPMP akan meloloskan. Tapi ketika dia, mohon maaf, oh saya udah P3K, tapi tidak bisa melampirkan SK resminya, dan dia berstatus sebagai honor sekolah, pasti akan ditolak. Kecuali dia sudah P3K, kemudian SK P3K-nya belum keluar, tapi yang bersangkutan berstatus sebagai Honda, bisa membuktikan status Hondanya, dia pasti akan diterima dengan status sebagai Honda, bukan sebagai P3K-nya. Mungkin itu Pak Fuad, terima kasih. Untuk tanggal cut-off Dapodiknya per tanggal berapa, Bu? Per tanggal 21 Maret 21 2022. Maret ya. Ya. Untuk P3K kami kan kebetulan TMT 1 April itu, Bu. Berarti kalau di bawah itu setelah itu belum masuk ya. Makasih. Oh, berarti belum bisa diakomodir ya, Bu. Iya. Ya. Makasih, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Jadi untuk yang ditolak di seleksi administrasi tahap 1 artinya bisa mengikuti kembali selama memenuhi cut-off-nya, ya, memenuhi cut-off-nya per 21 Maret 2022 dan sesuai kriterianya gitu ya. Artinya tidak berubah tadinya Honda terus jadi honor sekolah begitu ya. Jadi sesuai dengan kriteria dan per cut-off 21 Maret 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya dari Disdikbud Padang Lawas kami persilakan. Ibu Umi dari Disdikbud Padang Lawas. Ya, makasih Bu. Udah kedengaran Bu? Ya, halo? Sudah terdengar Bu. Ya. Silakan. Oke. Yang mau saya tanyakan ini Bu, kebetulan kita kemarin ada beberapa guru yang sudah lolos seleksi administrasi tahap pertama, namun tidak linear. Dia mengajar di SMP, sementara linearitasnya ada di SMA. Apakah guru tersebut harus pindah mengajar ke SMA agar sesuai dengan linearitas PPG-nya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di daerah kami Kabupaten Padang Lawas, kebetulan yang namanya honor daerah itu tidak ada. Yang ada adalah honor sekolah. Jadi kira-kira peluang untuk honor sekolah kita, apakah bisa bagaimana caranya supaya mereka bisa mengikuti PPG, Ibu? Mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Neneng. Ibu dengan Ibu siapa? Padang Lawas? Ibu Umi Hadijah, Ibu. Bu Umi. Makasih Bu Umi. Nanti Ya. bisa ditambahkan teman-teman dari Pokja, Mbak Vina, Mas Martono, Bu Sinta, Pak Ferry, atau Mas Fajar juga boleh. Untuk yang linearitas, sepanjang yang bersangkutan tidak memilih linearitas sesuai dengan yang ada di tabel linearitas, pasti akan ditolak kembali, Bu. Tahap 1 dia akan ditolak, tahap 2 ini pun pasti akan ditolak kalau dia tidak sesuai dengan yang sesuai tabel. Ketika dia ngajar di SMP, kemudian linearitasnya ada di SMA, contoh tadi sudah dicontohkan, dia S1-nya ekonomi, dia ngajarnya di SD. Nah, dia tidak bisa ambil PPG yang mapel di SD, misal PJOK, misal guru kelas SD, itu tidak bisa. Jadi dia harus ambil PPG-nya ekonomi. Begitupun guru ibu yang tadi di SMP, itu harus mengambil PPG yang sesuai dengan S1-nya, walaupun itu tidak diajarkan di SMP, tapi diajarkannya kan di SMA. Jadi tidak ada apa-apa Bu, nanti ambil PPG-nya sesuai yang diajarkan SMA itu, tapi nanti tetap ngajar di di SMP gitu. Tapi untuk tunjangan profesinya itu kan semua selama ini kita mengacu ke Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi ada
acuan yang kita gunakan, tabel linearitas pada pelaksanaan PPG dan tabel linearitas untuk tunjangan profesi yang tahun 2019 nomor 16 ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dia milihnya lagi seperti yang tahap satu pasti akan ditolak juga kalau misalnya memang tidak sesuai dengan tabel linearitas. Itu ya Bu. Apakah yang kedua Honsek sesuai. Halo Bu, apakah beliau itu harus pindah mengajar dari Satminkal yang pertama? Tidak. Oh, biar aja dia di situ, tapi dia mengambil PPG di SMA gitu, nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, iya. Memang idealnya Ibu, idealnya guru itu mengajar harusnya ketika tadi yang saya contohkan ekonomi, ketika dia ngajar S1-nya ekonomi, dia PPG-nya ekonomi, kemudian ngajarnya juga ekonomi, itu yang paling ideal. Gitu. Ya, memang yang paling ideal itu seperti itu. Masalahnya udah tapi kalau mengajar beberapa tahun betul. Kalau misalnya memang sudah terlanjur mengajar dan tidak mungkin dipindahkan, tetap saja mengajar di SMP sekarang. Tapi untuk PPG-nya biar linear harus ambil yang sesuai yang di SMA itu. Gitu ya Bu ya. Ya nanti kan berarti kan tidak bisa cair loh. Sekarang dia mengajar di SMP Bu, sementara linearitasnya di SMA. Gimana tuh Bu nanti untuk masalah selanjutnya ke depan? Kalau di Permendikbud Bu. Kalau untuk linearitas bacanya di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 untuk tunjangan. Mohon izin Bu Neneng, saya menambahkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk PPG ya, apakah itu nanti untuk tunjangannya cair atau tidak, memang sebenarnya bukan ranah kami Bapak Ibu. Jadi ranah kami adalah bagaimana guru linier antara S1 dengan atau D4-nya dengan PPG-nya, dengan bidang studi PPG-nya. Nah, tapi memang ada kelonggaran dalam Permendikbud 16 terkait linearitas antara Serdik dengan Mapel yang diampu. Jadi begini contohnya di kasus 1 ini, Pak Edi ini ngajar di SD, S1-nya ekonomi, ya. Sementara ekonomi ini adanya di jenjang SMA, Nah, dia untuk saat ini untuk itu PPG nggak perlu dia pindah mapel, nggak perlu pindah sekolah dasar, nggak perlu ya. Dari SD itu harus pindah dulu untuk itu PPG, tidak perlu. Nggak apa-apa, pilih aja. Nanti ketika di aplikasi si PKB, pilih jenjang SMA. Kemudian pilih ekonomi. Nanti kalau Pak Edi lulus PPG-nya, dapat serdik ekonomi, baru Pak Edi cek di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Guru yang punya serdik ekonomi, linier mengajar apa aja supaya tunjangannya bisa cair, bisa valid. Nah, ternyata di Permendikbud 16 itu ekonomi boleh ngajar SD, ekonomi boleh ngajar di SMP, ekonomi boleh ngajar di SMA. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau guru itu memilih sesuai dengan linearitasnya, keuntungannya banyak. Pertama, dia ikut PPG sesuai dengan S1-nya. Kedua, kesempatan dia lulus lebih tinggi karena sudah sesuai dengan S1-nya. Ketiga, ketika dia dapat serdik, serdiknya bisa digunakan untuk beberapa mata pelajaran. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi sekali lagi, tapi kalaupun misalnya ada ya mungkin beberapa mata pelajaran yang memang S1-nya benar-benar harus linier dan tidak ada di Permendikbud, ya mau tidak mau memang harus pindah karena itulah linearitas PPG berbeda dengan linearitas dengan Permendikbud begitu. Namun tentunya untuk PPG dalam jabatan linearitasnya ini sudah jauh banyak mengakomodir ketimbang dengan nanti kalau nanti mungkin ada linearitas dengan PPG prajabatan. Untuk PPG prajabatan insya Allah ini masih lebar Bu linearitasnya. Ya, mungkin untuk terkait tadi yang honor sekolah intinya seperti yang disampaikan oleh Bu Neneng dan juga surat edaran direktur bahwa persyaratannya adalah honor daerah yang nanti meskipun ketika difilter adalah honor daerah tapi tetap harus dibuktikan dengan adanya SK dari Dinas Pendidikan minimal dari Kepala Dinas Pendidikan minimal gitu. Kalau nanti di Dapodik terdata Honda tetap harus ada pembuktiannya yaitu SK dari minimal Kepala Dinas Pendidikan. Seperti itu ya Bu, insya Allah jawabannya. Kemudian boleh dilanjutkan dengan penanya yang lainnya.
penanya lainnya dari Maluku ya, dari Maluku, dari Kabupaten Buru, Bapak Zali. Dari Kabupaten Buru, Bapak Zali. Halo, Assalamualaikum. Salam, silakan Pak. Waktu mungkin yang saya teknis saja yang terkait dengan, saya langsung aja Bu ya. Saya Zali dari Kabupaten Buru. Mungkin terkait yang ditolak permanen, tapi awalnya mungkin mereka yang salah milih misalnya, tapi ditolak permanen. Apakah ini bisa diperbaiki untuk di aplikasinya Bu? Nah, yang kedua terkait dengan Permendikbud nomor 40 untuk kepala sekolah. Apakah memang pemberlakuan ini ketika capseknya atau kepala sekolah itu diangkat setelah atau sebelum, kan ini membuka peluang untuk guru-guru atau kepala sekolah yang belum bersertifikasi, padahal dalam aturan sudah cukup jelas nih Bu. Ini mungkin diperjelas dalam aturan ini sehingga kita di kabupaten kota misalnya tidak bias dalam menjelaskan regulasi yang dikeluarkan, ya kan? Mungkin sebelum itu ini diberikan peluang misalnya untuk kepala sekolah untuk melakukan sertifikasi, padahal secara aturan dia sudah harus sertifikasi dulu baru bisa diangkat. Misalnya begitu. Mungkin penjelasan saya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Pak Dir masih ada? Pak Dir mungkin ingin membantu menjawab atau Akhirnya sudah sudah tidak ada ya? sudah terpindah ya. Silakan Bu Neneng atau Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak. Memang itu kalau di aturan yang lama itu kan memang kepala sekolah wajib sudah sertifikat pendidik ya diangkat. Nah, kemudian aturan baru pun yang bisa kepala sekolah belum bersertifikat pendidik itu kan yang bukan sekolah negeri ya, bukan PNS. Nah, memang ini karena masih ada juga kepala sekolah di sekolah negeri atau PNS yang belum punya sertifikat pendidik, maka dibuka untuk yang kepala sekolah yang punya sertifikat pendidik untuk yang tahap ini. Mungkin ke depan setelah ini selesai itu nggak akan ada lagi mungkin ya Pak. Jadi karena kemarin masih ada kepala sekolah yang di sekolah negeri yang belum punya sertifikat pendidik, makanya ada yang memang dibuka untuk yang tahap ini. Untuk yang guru atau kepala sekolah yang di sekolah swasta atau yayasan kan itu ada sesuai dengan 40 ya, nomor 40 tahun 2021. Jadi nggak masalah. Mungkin itu Pak. Jadi masih ada yang belum punya sertifikat pendidik untuk mengakomodir itu. Jadi kedepannya mungkin nggak akan ada lagi karena semua kan dianggap sudah punya sertifikat gitu Pak. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan nomor 1 yang tadi merubah atau apapun, sebetulnya kan Dapodik itu sebenarnya tidak bisa dengan mudah diubah-ubah ya. Tapi alur datanya memang teman-teman SIM PKB itu ambilnya dari Dapodik. Jadi apapun data yang dari Dapodik terkait dengan status guru di mana operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang mencatatkannya lah status Bapak Ibu si A si B-nya itu memang itu. Jadi kami ambilnya teman-teman Pak Bondan dan kawan-kawan itu ambilnya dari Dapodik. Jadi apa data yang ada di Dapodik itu yang diambil sebagai dasar pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Menambahkan sedikit Bu Neneng. Silakan Mas pada cut-off yang kami lakukan, yang di tahap 1 kemarin terdata tolak permanen maupun tolak perbaikan, apabila masih memenuhi data cut-off itu juga kami ambil di cut-off tahap 2. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apakah kalau yang tolak permanen karena tidak linear itu apakah masuk cut-off lagi? Iya, sepanjang masih memenuhi persyaratan, maka kami masukkan cut-off lagi. Kalau nanti ternyata ajuannya tidak linear lagi, ya ditolak permanen lagi berarti Pak. Begitu mungkin. Terima kasih. Ya, baik, Mas Fajar, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan dengan pertanyaan yang live, mungkin di sini saya akan bacakan QA yang sudah bertanya di QA. Ini memang banyak yang bertanya terkait linearitas ya. Jadi mungkin ini akan kita bacakan dulu sebentar. Untuk bidang studi PPG sejarah, apakah bisa mengambil di jenjang SD? Nanti kita lihat di tabel linearitasnya. Kalau sebelumnya
Coba saya lihat dulu sebentar ya, Bapak Ibu, sejarah ya. Oke, untuk sejarah, untuk SD ini adanya untuk PGSD, PGMI, dan 5 mapel ya, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS, Matematika. Untuk sejarah itu tidak bisa mengambil di PGSD. Jadi nanti lihatnya di tabel linearitas Bapak Ibu ya. Lihatnya di tabel linearitas untuk jenjang untuk bidang studi PGSD itu linearnya dengan S1 apa aja, lihat di sebelah kanannya. Nah, ternyata sejarah ini tidak linear kalau ngambilnya PPG PGSD dan sebenarnya merugikan ya untuk gurunya. Sebaiknya memang mengambil tetap sejarah dan sejarah itu memang adanya di jenjang SMA. Nah, sama tadi kasusnya dengan ekonomi. Meskipun ngajar di SD, tapi pilih PPG sejarah di jenjang SMA, nanti pilihnya ketika di SIM PKB, kliknya itu jenjangnya SMA, baru keluar nanti sejarah. Kalau kliknya di SD nggak akan ada, ya. Nanti begitu keluar sejarah, baru dia linear. S1 sejarah, pilih PPG sejarah, baru linear. Nah, nanti sekali lagi, kalau nanti kaitannya valid atau tidak gitu ya, bisa cair atau tidak, kalau nanti tetap ngajar di SD, itu lihat di Permendikbud 16 tahun 2019. Apakah guru yang memiliki serdik sejarah linear kalau mengajar SD. Nanti dilihat kembali di Permendikbud 16 tahun 2019. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sama ini untuk jurusan pendidikan sains, matematika dan IPA untuk linearitasnya apakah jenjang SD, SMP, SMA. Kalau memang sains ya, sains atau IPA kan ada S1 ya, S1 sains atau IPA itu ada di PGSD dan juga ada di IPA, ya. Jadi kalau IPA itu bisa linear dengan PGSD bisa. Jadi S1 IPA linear memilih SD, S1 IPA juga linear kalau memilih PPG IPA. Seperti itu. Jenjangnya ya tadi kalau IPA adanya di jenjang SMP, kalau ada di jenjang SMP dan ada di jenjang SD. Jadi bisa memilih antara dua. Tapi tentu saja kami lebih mendorong Bapak Ibu untuk memilih sesuai dengan S1-nya karena itu akan lebih menguntungkan Bapak Ibu guru. Pertama, kesempatan lulus tentu lebih tinggi ya karena Bapak Ibu mengikuti sesuai dengan S1 Bapak Ibu ya. Mengikuti sesuai dengan S1 Bapak Ibu, artinya sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kemudian nanti dicek lagi di Permendikbud ya, jangan-jangan lebih menguntungkan kalau mengambil serdik yang sesuai dengan linearitasnya gitu ya. Apalagi nanti kalau ternyata Bapak Ibu ada mutasi atau pindah ya, terutama yang guru-guru bukan PNS ya, ternyata pindah ya, tentunya lebih fleksibel kalau menggunakan serdik yang sesuai dengan S1-nya ketimbang memaksakan harus di PGSD. Kemudian di sini Mas Fajar ada pertanyaan terkait apakah ada keterkaitan antara akun SIM PKB dengan akun Belajar ID. Silakan Mas Fajar untuk membantu menjawabnya. Atau Mas Reza mungkin. Baik, mohon izin kalau Belajar ID ini memang sesuai dengan kebijakan dari Kemdikbud sendiri bahwa setiap guru akan harus mempunyai akun Belajar ID, karena itu untuk akun SIM PKB gurunya juga akan harus terpaut dengan akun belajar.id ya. Jadi hubungannya itu dan ini untuk mengakomodasi memfasilitasi kebijakan yang sudah ditetapkan dari kementerian. Begitu Bu Vina. Baik, Mas Fajar, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di QA. Ada kasus ditolak permanen karena lulus P3K langsung di-cut oleh pusat, bukan LPMP, padahal yang data yang salah di dapodiknya. Baik, jadi begini Bapak Ibu, terkait kasus P3K ditolak permanen pada seleksi administrasi tahap 1, itu bukan karena P3K, bukan karena dia P3K, tapi kami melihatnya di data awal di Dapodik per cut-off 30 Januari. Ternyata ada guru yang diterima P3K di tahun ini, itu di data Dapodiknya
statusnya bukan P3K atau bukan honor daerah, tetapi honor sekolah, sehingga ditolak permanen seperti itu. Jadi bukan karena P3K-nya gitu ya, tapi karena status di Dapodik per cut off tanggal 30 Januarinya guru tersebut statusnya masih honor sekolah. Kalau sekarang per 21 Maret sudah berubah Dapodiknya ya per 21 Maret, insya Allah bisa ikut seleksi administrasi tahap 2. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik, selanjutnya ada kasus terdapat guru kami sudah menjadi guru sejak tahun 2012 tetapi statusnya honor sekolah. Berapa bulan terakhir ini baru diangkat menjadi honor daerah. Nah, kalau seperti ini artinya mungkin per 21 Maretnya ya, per 21 Maretnya masuk ya cut off-nya masuk di Honda ya. Kalau memang cut off Dapodiknya per 21 Maret masuk Honda. Namun kan tetap harus dicek lagi oleh tim Verval apakah yang Honda ini kan karena Honda ini kan hanya pengakuan ya. Benar nggak dia itu punya SK yang kami minta, yaitu SK pengangkatan sebagai guru sesuai TMT-nya 2 tahun terakhir sebagai guru yang diangkat minimal atau ditandatangani SK-nya itu oleh kepala dinas ya, jadi minimal oleh kepala dinas. Kalau memang ada SK memiliki SK minimal kepala dinas, maka guru itu bisa lolos administrasi gitu. Tentunya tim Verval juga ya LPMP berkoordinasi dengan Disdik. Kalau memang Disdik menyatakan bahwa guru ini memang benar adalah guru honor yang di bawah naungan Disdik, pasti akan diluluskan selama SK-nya memang ada gitu ya, selama SK-nya ada, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kami persilakan lagi untuk penanya yang mau langsung bertanya dari Pak Haryanto ya dari Banggai Kepulauan, dari Disdik Banggai Kepulauan. Silakan Pak Haryanto. Pak Haryanto, apakah ya? Silakan Pak, sudah. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salam Pak. Ya. Pertanyaan sudah saya simpan di Q&A itu. Ya, pertanyaan saya adalah apakah bisa untuk admin kabupaten diberikan akses untuk dimunculkan fitur kandidatnya? Karena lalu sempat muncul yang tahap pertama, setelah beberapa hari itu dihilangkan. Agar kami bisa memantau siapa-siapa yang terundang sebagai kandidat. Karena di wilayah kami ini jaringannya itu tidak sama dengan wilayah-wilayah lain. Jadi bisa kami langsung telepon biasa saja supaya mereka cari jaringan, buka SIM PKB-nya mereka untuk melihat. Kira-kira begitu saja, terima kasih. Baik, silakan Mas Fajar. Baik, ada di menu sasaran Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa menu sasaran itu juga nanti bisa dibuka oleh Dinas Pendidikan. Namun itu tadi bukan admin program yang bisa membuka menu tersebut. Jadi kalau Bapak dan Ibu akunnya adalah admin program, maka akan ada satu menu kelola admin saja. Jadi silakan gunakan menu kelola admin itu untuk menambahkan akun admin ya, termasuk akun Bapak Ibu sendiri yang jadi admin program ya, ditambahkan sebagai admin PPG agar nanti mendapatkan menu sasaran dan terpal profil. Kalau tidak ditambahkan sebagai admin PPG, hanya sebagai admin program, tidak mendapat menu sasaran dan terpal profil. Begitu ya Pak ya? Begini Pak, kebetulan kami kan sudah lihat di sini ada sasaran PPG, kelola admin dengan Verval, berarti saya pegang itunya. Cuma yang kami inginkan kandidatnya, karena sasaran itu belum tentu jadi kandidat. Sasaran itu yang cut off Pak. Yang cut sasaran off, ya? Itu yang cut off. Itu kandidat sebetulnya. Jadi seharusnya idealnya semua sasaran itu melakukan ajuan, gitu ya Pak ya. Berarti sudah pasti mereka terundang sasaran itu ya. Sasaran terundang Pak, sasaran itu yang terundang. Gitu ya Pak ya. Makasih banyak Pak. Oke, sip. Ya makasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya
Disdikbud Kota Sibolga, Ibu Herti ya, Herti Junita dari Sibolga. Silakan Ibu Herti. Ibu Herti? Ibu Herti Junita? Halo? Ya, silakan Bu. Ya, pertanyaannya sama dengan teman-teman yang lain, Bu. Supaya dikasih akses untuk SIM PKB Dinas untuk membuka SIM PPG, Bu. Oh iya, baik Bu. Sudah dijawab tadi ya Bu? Ya sudah, tapi Baik, nomor jawabannya handphonenya sama dengan Mas Fajar. Iya. Iya, baik. Baik. Terima kasih Bu Herti. Kalau begitu selanjutnya dari Halmahera. Ibu Herlina. Dari Halmahera. Ya, halo. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mau bertanya menyangkut dengan peserta yang sudah kemarin PLPG tetapi belum lulus. Sama mereka bertanya apa nasib kami, apakah bisa terundang pada saat seleksi administrasi nanti. Yang kedua, menyangkut dengan peserta UN juga Bu yang belum lulus karena di SIM PKB-nya mereka tidak terundang. Mereka bertanya nasib kami seperti apa ke depan karena memang tidak ada undangan di situ untuk yang UN Bu. Baik Ibu, saya rangkum ya pertanyaannya, mungkin nanti Bu Neni yang akan jawab. Apakah mereka bisa mengikuti tes administrasi atau seperti apa itu Bu? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan Ibu itu sama Bu, PLPG, PLPG itu yang tidak lulus UTN ya. Ya. Untuk PLPG yang tidak lulus UTN ya, baik yang 3 kali atau yang 4 kali, mungkin bagaimana kebijakannya Bu Neneng, silakan. Terima kasih. Bu Hernita, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang lain pertanyaannya sama yang dengan Bu Hernita. Kebijakannya sama seperti seleksi administrasi tahap 1 dan untuk kebijakan PPG tahun ini. Untuk tahun ini XPLPG yang sudah UTN 4 kali itu mohon maaf tidak terundang untuk ikut seleksi administrasi aksi PPG Darjab. Tapi bagi teman-teman yang XPLPG tapi belum 4 kali UTN terundang untuk ikut seleksi administrasi, gitu ya. Nah, untuk teman-teman XPLPG yang kemarin terundang seleksi administrasi tahap 1 dan sudah dapat notif lulus seleksi administrasi tahap 1, itu dimohon untuk menunggu informasi selanjutnya terkait dengan PPG. Jadi tidak ikut seleksi akademik seperti teman-teman yang lulus seleksi administrasi reguler. Kan kalau teman-teman tahap 1 kemarin yang lulus administrasi terundang untuk ikut seleksi akademik, untuk yang XPLPG itu tidak melaksanakan seleksi akademik. Jadi itu ya Bapak dan Ibu. Jadi sekalian menginformasikan. Jadi banyak sekali Bapak Ibu guru yang tanya, itu kami kok belum dapat jadwal seleksi akademik gitu untuk teman-teman yang XPLPG tahap 1 kemarin. Jadi memang tidak mengikuti seleksi akademik untuk yang XPLPG lulus seleksi administrasi untuk yang tahap 1. Itu ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi yang XPLPG itu Bu langsung terpanggil dalam PPG ya Bu? Nah, untuk pelaksanaan PPG-nya nanti akan diinformasikan lebih lanjut Bu Herlina. Apakah dia
Misalnya bagaimana, kapan di plotting PPG-nya, dan bagaimana selanjutnya itu akan diinformasikan lebih lanjut melalui SIM PKB-nya. Dan yang pasti, yang dalam informasi yang dalam waktu dekat ini, sekarang ini, ketika dia sudah lulus seleksi administrasi, tidak mengikuti seleksi akademik. Gitu ya Bu ya? Ya. Oke. Iya Bu, satu lagi Bu. Untuk Boleh. yang Mbak sudah Vina gimana? yang 4 kali PLPG itu kan di sini banyak sekali. Mereka bertanya ke dinas. Jadi kami juga mau jawab apa, kami hanya bilang kebijakan. Baik. Untuk boleh ya. Empat kali itu Bu. Boleh. Jadi begini Bu, untuk yang ex-PLPG sudah UTN 4 kali, itu memang tidak terpanggil untuk ikut seleksi administrasi PPG. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru tersebut sudah mendapat kesempatan mengikuti sertifikasi melalui jalur PLPG. Begitupun teman-teman yang pernah ikut PPG dari mulai tahun 2017, karena masa pendidikan PPG itu kan 3 tahun. Nah, ada yang tidak lulus tuh sampai 3 tahun tuh ikut PPG itu. 2017, 2018. Nah, itu kan sudah 3 tahun tuh. Dia tidak lulus PPG-nya. Nah, berarti kan sama sebetulnya nasibnya itu dengan yang teman-teman PLPG. Jadi dia sudah diberi kesempatan mengikuti sertifikasi melalui jalur PLPG atau PPG. Jadi belum terpanggil lagi Ibu untuk mengikuti PPG. Karena apa? Karena banyaknya jumlah guru-guru dalam jabatan yang 1,sekian juta itu yang belum sekalipun mendapat kesempatan ikut PPG atau ikut sertifikasi melalui jalur PPG. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang belum ada kebijakannya lagi bagi teman-teman guru yang pernah dapat kesempatan mengikuti sertifikasi baik dari jalur PLPG maupun PPG dan belum lulus. Mungkin itu Mbak Vina. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Neneng. Baik, Bapak Ibu, ini kita baca kembali pertanyaan dari QA. Di sini masih ada pertanyaan terkait linearitas. Nah, ternyata di sini ada contoh yang kemungkinan akan ditolak, ya. Jadi sini ada yang bertanya, ada guru di jenjang SD, jadi mengajar SD, ijazahnya S1 bahasa Inggris, S2-nya bahasa Indonesia. Bagaimana terkait linearitas PPG-nya? Apakah harus kuliah S1 PGSD lagi? Jadi Bapak Ibu sekali lagi, PPG ya, untuk mengikuti PPG yang dilihat adalah ijazah S1 atau D4. Kita tidak melihat ijazah lainnya, jadi hanya ijazah S1. Kalau dia mengajar kalau dia S1-nya bahasa Inggris, artinya ya harus memilih bahasa Inggris begitu ya PPG-nya, tidak ada pilihan lain ya. Jadi karena bahasa ini memang unik ya, tidak bisa ada pilihan lainnya. Seperti bahasa Indonesia ya, harus memilih bahasa Indonesia. Meskipun kalau bahasa Indonesia masih bisa ya memilih PGSD, tapi kalau bahasa Inggris, kemudian bahasa Sunda, bahasa Perancis, ya itu memang pilihannya hanya satu, tidak bisa ke mana-mana. Jadi memang harus memilih bahasa Inggris. Nah, untuk masalah harus kuliah S1 PGSD lagi atau tidak, silakan dikembalikan kepada Bapak Ibu gurunya. Tentunya kalau harus kuliah S1 nanti bisa mengikuti PPG-nya setelah lulus S1 PGSD tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana jika guru yang akun belajarnya sudah telanjur ditautkan ke SIM PKB yang tidak aktif? Mohon solusinya. Bagaimana ini Mas Fajar? Apakah ada solusinya? Jadi ada guru yang akun belajarnya telanjur ditautkan ke SIM PKB yang tidak aktif. Baik. Baik. Untuk pelaporan tersebut tentunya akan harus dilihat case by case ya Bu. Jadi mungkin bisa dilaporkan ke ULT untuk nanti bisa coba dilihat yang sesuai kasusnya tersebut ada di mana gitu, maksudnya secara yang mungkin
pertanyaan awalnya adalah kenapa digunakan akun. Artinya mungkin nanti silakan dilaporkan. Kalau selama ini channel yang kami terima salah satunya adalah lewat laporan di akun BKB masing-masing, itu juga bisa. Silakan dilaporkan di situ atau melalui ULT. Maka nanti dari data-data detail yang disampaikan di situ, maka kami akan bisa melakukan penelusuran dan solusi untuk masing-masing kasus. Namun ini sekalian kesempatan kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, mohon agar dihimbau bahwa gurunya untuk silakan gunakan akun yang aktif, dan apabila ada proses mutasi di Dapodik, maka kalau bisa diselesaikan proses mutasinya ya, jangan membuat akun baru agar nanti di SIM PKB nggak jadi double akun jadinya. Ya, mohon maaf saya sempat menyinggung Dapodik, cuman maksudnya karena itu juga yang menyebabkan jadinya ada double akun ganda. Pada akhirnya nanti ada yang minta, Mas tolong dinonaktifkan satu, ternyata dia sudah punya histori PPG dan sebagainya. Jadi ini yang jadi apa? Jadi kalau saran dari kami jawabannya adalah silakan bisa dilaporkan lewat akun SIM BKB masing-masing. Ya, kami akan pantau setiap hari, walaupun memang ada kuota untuk menjawab, namun kami usahakan terjawab dengan update. Juga bisa melakukan laporan lewat ULT. Demikian, Bu Vina, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Saya Fajar. sedikit nambahin Bu Vina. Ya, silakan Pak Bondan. Ya, terkait dengan akun SIM PKB dan akun belajar.id, Bapak dan Ibu, mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru bahwa siapapun yang sudah mentautkan dengan akun belajar.id-nya, itu logikanya berarti dia sudah pernah login ke akun SIM PKB-nya. Mungkin akun dulu waktu mentautkan, akun SIM PKB-nya masih aktif, terus kemudian dilaporkan karena ada duplikasi untuk diminta dinonaktifkan. Karena untuk bisa melepas tautan akun belajar.id itu ya harus login SIM PKB terlebih dahulu. Jadi bisa dilepas tautannya ya. Karena akun SIM PKB-nya mungkin tidak aktif, tidak bisa login, maka harus diminta untuk diaktifkan lagi, dan itu bisa melalui admin SIM PKB dinas. Ya. Kalau sudah pernah dinonaktifkan, ingin diaktifkan, itu bisa melalui sana. Gitu. Jadi itu tambahan dari saya, Mbak Vina, untuk case yang akun SIM PKB dan pentautan belajar.id ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Bondan. Mudah-mudahan tambahan penjelasan tadi bisa menambah pemahaman kepada Bapak Ibu. Baik, kami lanjutkan untuk bacaan QA ya. Di sini masih ada yang bertanya linearitas PPG bisa dilihat di Permendikbud berapa. Jadi untuk linearitas PPG Bapak Ibu adanya di surat edaran ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan segera mengirimkan surat edaran terkait pelaksanaan seleksi administrasi tahap 2 berikut tabel linearitasnya. Di sini sudah kami lengkapi tabel linearitas karena di yang tahap 1 yang lalu ternyata ada beberapa S1 yang belum diakomodir, sehingga di tahap 2 ini kami tambahkan gitu ya, tapi tidak ada yang dikurangi. Nah, jadi untuk tabel linearitas bisa dilihat di surat edaran kami. Kemudian kami informasikan bahwa di laman PPG, di laman ppg.kemdikbud.go.id ya, nanti Bapak Ibu juga bisa download ya, bisa unduh surat edarannya di laman ppg.kemdikbud.go.id. Nanti di sana juga ada simulasi Bapak Ibu, ada simulasi untuk linearitas. Jadi misalnya nanti S1-nya bahasa Indonesia bisa linier dengan PPG apa, nanti akan keluar di situ. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memperkirakan, bisa memprediksi supaya diterima ya sebelum nanti berkasnya diajukan, bisa melakukan simulasi di situ seperti itu. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan juga, kami ingatkan kembali yang banyak kesalahan ya, banyak kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang mengupload berkas, itu ada kesalahan ketika mengklik prodi. Jadi misalnya ijazahnya sebenarnya bahasa Indonesia, sebenarnya ijazahnya bahasa Indonesia, tapi ketika mengklik prodi S1-nya ternyata diklik bahasa Inggris. Nah, ini banyak yang salah seperti itu.
sehingga tim Verval akhirnya melakukan penolakan. Ya, ada yang seperti itu kasusnya ya Bapak Ibu. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu guru ketika mengupload berkas maupun mengisi pendaftaran ketika di aplikasi supaya lebih teliti, lebih cermat begitu. Jangan salah memilih isian prodi S1-nya. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Nah, ini tentunya akan merugikan Bapak Ibu guru ya. Sebenarnya linier misalnya ya, sebenarnya linier, tapi karena salah mengisi di isian prodi, maka menjadi tidak linier ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan agar Bapak Ibu mengisinya juga hati-hati. Juga terkait nomor HP, nomor email, kami mohon agar update ya sesuai dengan yang terbaru, karena nanti untuk kepentingan seleksi akademik itu akan diberikan informasinya melalui email maupun melalui nomor HP terkait nanti seleksi akademik. Kemudian selanjutnya di sini ada juga yang bertanya bagaimana dengan guru P3K, Serdik, guru mapel SMP terangkat P3 guru kelas. Ini kalau sudah Serdik artinya tidak perlu ikut PPG ya Bapak Ibu. Jadi artinya bukan ini ya, bukan pertanyaan yang relevan ya dengan kali ini. Tapi kalau maksudnya guru P3K tapi ngajarnya di SMP gitu ya, gimana ya, saya bingung ya dengan pertanyaannya. Guru mapel SMP terangkat P3 guru 3K guru kelas, mungkin S1-nya ya, mungkin S1-nya adanya di jenjang SMP mungkin ya, misalnya S1 apa yang di jenjang SMP ya, terus kemudian di P3K-nya guru kelas, ya tentunya harus linier ya Bapak Ibu, artinya tabel linearitasnya harus linier dengan tabelitas PPG, jangan pilih PPG-nya PGSD, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi harus linier dengan S1-nya, harus linier dengan S1-nya. Jadi bukan berdasarkan dia mengajar di mana sekarang saat ini, bukan. Tapi tentunya lebih baik kalau semuanya linier antara S1 dengan mapel yang diampu dan bidang studi PPG yang dipilih, gitu ya. Ini waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi. Mungkin satu orang penanya lagi ya Bapak Ibu. Kami persilakan dari Kabupaten Karo. Dari Kabupaten Karo kami persilakan. Bapak atau Ibu Nana Ginting. Kabupaten Karo. Bagaimana dari Kabupaten Karo? Apakah masih ingin bertanya? Atau mungkin diganti dengan, sebentar. Dari Karo, silakan dari Karo. Dari Karo, silakan. Halo. Ya, silakan. Selamat sore, Bapak Ibu. Sore. Ya, jadi pertanyaan kita terkait PPG yang angkatan pertama kemarin, kita itu banyak guru yang ditolak berkasnya dikarenakan kemungkinan SK pengangkatan honornya jadi guru di sekolah itu di-SK-kan oleh kepala sekolah. Itu yang honor ya Bu ya. Nah, apakah untuk PPG yang angkatan kedua ini mereka berhak untuk mendaftar kembali dengan menggunakan, karena gini Bu, di Kabupaten Karo itu kita punya SK yang di-SK-kan Bupati dengan APBD, anggaran daerah. Apakah SK yang di-SK-kan Bupati itu bisa nggak untuk diupload sebagai SK mereka agar mereka terpanggil untuk mengikuti PPG angkatan 2? SK dari Bupati ya Bu ya, sebagai guru kan Bu? Iya, tapi dia kolektif Bu, SK kolektifnya itu. Tapi sebagai guru kan Bu?
Iya, jadi kita jadi guru itu diberikan tunjangan oleh kabupaten dan kita udah mengeskakannya gitu Bu, itu ditandatangani oleh Bupati. Intinya Bu, SK-nya diangkat sebagai guru, ada bunyi bahwa SK tersebut adalah SK pengangkatan sebagai guru, begitu Bu. Kalau ditandatangani Bupati, alhamdulillah itu kan bagus banget ya. Cuma bukan SK pengangkatan. Penerima honorarium. Jadi kita SK-nya ini gini Bu, bunyinya penerima honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer pada satuan pendidikan. Ini yang kami minta adalah SK pengangkatan sebagai guru Bu. Berarti tidak bisa ya Bu ya, kalau untuk SK yang ditandatangani Bupati kita upload agar mereka bisa terpanggil untuk mengikuti PPG. Ya, mungkin Bu Neneng bisa menambahkan, silakan. Terima kasih Mbak Vina. Ibu dari Kabupaten Karo. Dari Karo ya, Ibu. Ya. Sesuai dengan surat edaran Ibu, jadi untuk yang ditandatangan oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur, atau Honda itu SK pengangkatan sebagai guru. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya SK untuk pembayaran atau segala macam yang tangan Bupati itu tidak bisa dijadikan acuan. Jadi SK pengangkatannya. Kalau ternyata di SK pengangkatan itu datang kepala sekolah, berarti Honsek belum bisa, mohon izin Bu, mohon maaf gitu. Ya Ibu ya. Ya. Minimal Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Itu mungkin. Terima kasih. Ya. Ya, baik itu SK pengangkatan ataupun SK penugasan, SK perintah tugas, intinya sebagai guru begitu. Yang ditandatangani minimal oleh Kepala Dinas Pendidikan seperti yang tahap 1 pernah disampaikan sebelumnya. Ketika tahap 1 itu adalah SK diangkat atau ditugaskan sebagai guru. Oke, baik, terima kasih ya. Berarti gini Bu, kalau misalkan kita juga punya SPT tapi dibayari dana BOS gitu Bu, untuk pembayaran dana BOS. Ya, berarti nanti itu mungkin pun bisa lanjut koordinasi dengan LPMP-nya ya Bu ya. Oke, baik Bu, makasih ya. Nanti bisa koordinasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terkait SK-SK baik LPMP maupun Dinas Pendidikan kami harapkan untuk bisa saling berkoordinasi seperti itu. Dan tapi tentunya dengan mengacu pada surat edaran kami ya, surat edaran Direktur PPG terkait pelaksanaan seleksi administrasi tahap 2. Jadi yang dilihat adalah surat edaran seleksi administrasi tahap 2 PPG dalam jabatan. Baik Bapak Ibu, ini waktunya sudah mau habis ya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab bisa kami jawab melalui grup dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah semua materi nanti akan kami sampaikan, akan kami share melalui grup yang sudah ada, yang sudah dibuat. Dan juga akan kami sampaikan melalui LPMP ya, mungkin nanti bagi yang belum bergabung di grup mungkin nanti bisa lapor ke LPMP. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, saya sebagai moderator di sini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dan mohon bantuan serta kerjasamanya dari seluruh pihak yang terkait. Silakan kepada Pak Ferry mungkin untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Jika Pak Ferry masih ada di sini ya silakan ya. Pak. Baik, terima kasih Bu Vina, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Proses ini merupakan proses yang sangat baik yang kita awali pada hari ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi maupun di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bisa bersama-sama kembali menginformasikan hal ini kepada rekan-rekan guru kita yang menjadi calon peserta untuk disertakan di dalam kegiatan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2. Dan juga yang tidak kalah penting untuk mohon berkenan Bapak Ibu
bisa membantu ya menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para guru kita, sehingga proses ini bisa berjalan lancar di tingkat guru-guru kita dan juga mereka bisa melaksanakan pendaftaran dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Demikian Mbak Vina, dan kami ucapkan terima kasih kepada tim aplikasi SIM PKB, Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar, Pak Bondan, Matur nuwun, dan Mas Reza, serta kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan pekerjaan kita bisa berjalan lancar, dan juga kepada Bu Neneng dan kawan-kawan sekalian, Bu Vina dan tim, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah di bulan yang suci ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Dari kami terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Dengan ini kami akhiri koordinasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.